Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan saya Eka Wahyuni Ambarwati dari mahasiswi PPL Universitas Komarudin Gresik. Kali ini kita masih membahas tentang bab statistika ya, yang ukuran pemusatan data MEAN. Lanjutan dari materi yang kemarin. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rataan sementara dan pengkodean pada data kelompok. Oke, kemarin kita kan sudah bersama-sama belajar tentang MEAN yang data tunggal dan data kelompok. Di materi kali ini kita akan masih membahas MEAN, tapi penyelesaian tentang rataan sementara. Maksudnya kalian akan diajarkan bagaimana menyelesaikan rataan sementara dan pengkodean pada data kelompok. Kita lanjut. Nah, rataan sementara data berkelompok. Rataan pada data kelompok dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sementara X bar S. Jadi, simbolnya rataan sementara itu X bar S. Oke? Dengan rumus X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi dikali Xi min X bar S dibagi sigma Fi. Dengan X bar S itu rataan sementaranya. Oke? Kemudian Xi-nya nilai tengah titik kelas ke I. Fi-nya frekuensi kelas ke I. Kemudian N-nya ukuran data. Kita lanjut. Contoh. Kita lanjut ke contoh. Misalkan tentukan rataan hitung data berikut dengan menggunakan rataan sementara. Misalnya kakak mempunyai data seperti ini. Ada nilai dari 1 sampai 50 memiliki frekuensi 4 sampai 251 sampai 300 memiliki frekuensi 13. Penyelesaiannya bagaimana? Mari kita bahas. Solusinya, misalkan dipilih rataan sementara X bar S sama dengan 225,5. 225,5 dari mana, Kak? Nah, 225,5 ini itu merupakan titik kelas dengan frekuensi terbesar. Jadi diambil dari yang ini. Oke? X bar S-nya itu kalian ambil titik tengah yang memiliki frekuensi terbesar. Oke? Itu merupakan X bar S. Kakak ingatkan lagi, tadi disoalkan cuma disebutkan 1 sampai 50 frekuensinya 4, 51 sampai 100 frekuensinya 7, sampai 251 sampai 300 frekuensinya 13. Cara mencari titik tengah. Gimana kemarin? Titik tengah itu berarti 1 sampai 50 itu titik tengahnya berapa? Kalau bilangannya banyak seperti ini nggak mungkin kalian jabarkan kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 50 kemudian kalian cari tengahnya, nggak mungkin. Caranya 1 ditambah 50 dibagi 2 sama dengan 25,5. Seterusnya sampai 251 ditambah 300 dibagi 2 sama dengan 275,5. Itu merupakan titik tengahnya. Kemudian kita cari Xi min X bar S. Ini mohon maaf ya, mungkin garisnya agak kurang kelihatan. Xi min X bar S. Jadi Xi ini 25,5 kalian kurangi dengan X bar S. 25,5 dikurangi dengan 225,5 sama dengan min 200. Seterusnya sampai 275,5 dikurangi dengan 225,5 sama dengan 50. Sampai sini paham? Kakak ingatkan lagi, X bar S ini 225 didapat dari frekuensi yang paling banyak. Frekuensi yang paling banyak kan 30, itu berada di titik tengah 225,5. Bisa kita lanjut? Nah,
Kemudian kalian cari FI dikali XI min XS. Maksudnya FI dikali XI min X bar S. FI-nya kan 4. Kalian kali dengan min 200. 4 dikali min 200 sama dengan min 800. Seterusnya sampai 13 dikali 50 sama dengan 650. Setelah itu, kalian jumlahkan keseluruhan ini yang frekuensi FI. Jadi sigma FI. Kakak ingatkan lagi, sigma itu maksudnya jumlah total. Berarti jumlah total dari FI sama dengan 4 ditambah 7 tambah 10 tambah 16 tambah 30 tambah 13 sama dengan 80. Kemudian yang selanjutnya ini jumlah keseluruhan atau sigma dari FI dikali XI min X bar S sama dengan min 800 tambah min 1050 tambah min 1000 tambah min 800 ditambah 0 ditambah 650, jumlahnya min 3000. Sampai sini paham? Oke, kita masukkan ke rumus ya. Rumus rataan hitung itu kan X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali XI min X bar S dibagi sigma FI. Kita masukkan ya. X bar S-nya berapa? 225,5. Ditambah sigma FI dikali XI min X bar S berapa ini? Yang kalian hitung tadi jumlahnya min 3000. Oke, bisa kita langsung masukkan min 3000 per sigma FI, total dari FI 80 sama dengan 22,5 dikurangi 37,5 sama dengan 188. Oke adik-adik, kakak ingatkan lagi ya, kalau ada sigma FI dikali XI min X bar S, jangan kalian cari XI-nya misalnya berapa ya, XI-nya berapa, kemudian X bar S-nya berapa, terus kalian kalikan dengan FI. Tidak seperti itu, jadi langsung kalian total seperti ini saja. Ini XI min X bar S, kalian kali dengan 4, kemudian totalnya min 800, kemudian ini semua kalian jumlahkan, jadi sigma itu total keseluruhan. Oke? Jadi hasil dari rataan sementara ini sama persis dengan cara sebelumnya, yakni rataan pada data kelompok. Hasilnya sama dengan sebelumnya. Yang membedakan caranya itu menggunakan rataan sementara. Kemudian kita akan membahas tentang metode pengkodean pada data berkelompok. Rataan data kelompok dapat ditentukan dengan menggunakan cara pengkodean, yaitu dengan rumus X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali UI per sigma FI dikali P. Dengan X bar itu mean atau rata-rata, X bar S-nya rataan sementara, sigma maksudnya FI-nya itu frekuensi kelas ke I, UI-nya lambang dari kode, P itu panjang kelas. Jika X bar S diambil titik tengah kelas interval, oke, tadi ingat kan X bar S itu kita ambil dari titik tengah, maka akan berkisar pada angka-angka bulat dekat ke 0 seperti min 3, min 2, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Cara untuk menentukan rataan di atas disebut cara pengkodean dengan U1, ini U ya, U1, U2 sampai UK sebagai kodenya. Oke, langsung kita lanjut ke contoh saja. Tentukan rataan pada contoh sebelumnya dengan cara pengkodean, jadi contohnya akan sama dengan yang rataan sementara sebelumnya. Misalkan ada tabel yang seperti ini, kemudian penyelesaiannya. Nah, solusinya X bar S sama dengan 225,5. Dari mana tadi? Ayo.
225,5 itu didapat dari nilai tengah. Nilai tengah ini, kenapa kok yang dipilih ini? Karena frekuensinya paling banyak. Jangan lupa cara menentukan nilai tengah tadi bagaimana? 201 ditambah 250 dibagi 2. Hasilnya 225,5. Kemudian kita cari UI-nya. Loh kok bisa min 4, min 3, min 2, min 1, 01. Jadi yang sebelumnya kita bahas tadi, kalau kode itu kan ada di kisaran min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, seterusnya kan. Itu kode berarti menggunakan yang angka 0, 1, 2, 3, kemudian yang 0 ke kiri yang minus-minus itu. Kok bisa ini 0, Kak? Jadi 0 ini kalian taruh di titik tengah yang frekuensinya banyak. 0 ini kalian letakkan di X bar S. Yang deretan X bar S ini, oke? Jadi 0 itu di titik tengah yang frekuensinya banyak. Diingat ya. Kalau misalnya titik tengah yang frekuensinya banyak ada di sini, Kak. Oke, nolnya akan ada di sini. 0, 1, 2, 3, kemudian min 1, min 2. Oke, karena nolnya ada di baris kelima, maka yang sini 1, yang di atasnya min 1, di atasnya lagi min 2, min 3, min 4. Ini akan lebih mudah karena yang rataan sementara kemarin maksudnya. Rataan sementara yang sebelumnya itu kan datanya banyak-banyak. Kalau kode ini datanya lebih sedikit. Oke adik-adik, kakak ulangi lagi ya. 0 ini kalian letakkan di titik tengah yang frekuensinya banyak. Kalau misalnya nolnya ada di sini, berarti ini 0, yang di atas min 1, yang di bawah 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Kemudian kita cari FI dikali UI. FI-nya 4 dikali dengan UI-nya min 4. 4 dikali min 4, min 16. 7 dikali min 3, min 21 sampai 13 dikali 1, 13. Setelah itu kalian cari jumlah dari frekuensinya. 4 tambah 7 tambah 10 tambah 16 tambah 30 ditambah 13 sama dengan 80. Kemudian kalian cari sigma FI UI, berarti kalian cari total dari FI kali UI. Kalian total min 16 ditambah min 21 ditambah min 20 seterusnya sampai 13. Totalnya min 60. Kemudian kita masukkan ke rumus. Tadi kan rumusnya X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali UI dibagi sigma FI dikali P. P-nya itu panjang kelas. Ingat kemarin panjang kelas itu bagaimana? Nah, dari 1 sampai 50, ini panjang kelasnya berapa? 50. Oke, kalian bisa hitung dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50. Jelas 50, oke? Kemudian kita masukkan ke rumus. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI kali UI dibagi sigma FI dikali P. X bar sama dengan 225,5. X bar S maksudnya. X bar S sama dengan X bar sama dengan 225,5. 225 ini dari X bar S. Oke. Ditambah sigma FI dikali UI. Sigma FI kali UI berapa? Min 60. Dibagi sigma FI 80 dikali panjang kelasnya 50. Oke, kita total 225,5 dikurangi 37,5 hasilnya 188. Berarti rata-rata pada data ini itu hasilnya 188. Yang membedakan apa, Kak? Jadi yang membedakan itu caranya. Kalau rata-rata yang ini kalian kerjakan dengan cara kode, hasilnya 188 kan? Kalau rata-rata yang sebelumnya itu kalian cari dengan rataan sementara. Nah, hasilnya kita lihat ya.
Oke, kita lihat yang hasil dari rataan sementara. Nah, ini adalah hasil dari rataan sementara 188. Kita lihat hasil dari rata dengan metode pengkodean. Apakah hasilnya sama? Hasilnya juga 188. Jadi yang membedakan itu, kalau yang di rataan sementara tadi kan bilangannya itu banyak-banyak. Kalau yang di kode ini kalian bisa inisialkan, maksudnya bisa misalkan dengan 0, 1, min 1 seperti itu. Tapi tetap nolnya ini diposisikan di titik tengah yang frekuensinya banyak. Oke adik-adik, sekian dulu materi kita hari ini tentang MEAN dengan cara mengerjakan rataan sementara dan rataan pengkodean. Kalau kalian masih tidak paham bisa ditanyakan ya. Bisa kita diskusikan dan kita lanjut pembelajaran kita di classroom. Sebelum penutup, kakak beri sedikit motivasi untuk kalian. Tetaplah merasa bodoh agar terus belajar. Dan tetaplah merasa lapar agar terus berusaha. Dari Stevie Jobs. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.